Perkenalkan, nama saya Lydia Gracelia. Saya dari kelas 11 BIA 1. Seni lukis adalah salah satu cabang dari seni rupa yang berfokus pada kegiatan melukis. Sedangkan melukis itu sendiri adalah kegiatan mengolah medium 2 dimensi atau permukaan dari objek 3 dimensi untuk mendapatkan kesan tertentu. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang salah satu profil pelukis dalam negeri Indonesia, yaitu Avandi Kusuma. Avandi Kusuma adalah seorang pelukis yang dikenal sebagai maestro seni lukis Indonesia. Avandi merupakan salah seorang pelukis Indonesia yang paling terkenal di dunia internasional berkat gaya ekspresionis dan romantismenya yang khas. Dalam mengerjakan lukisannya, Avandi lebih sering langsung menumpahkan cairan cat dari tube-nya, kemudian menyapu cat itu dengan jari-jarinya. Ia bermain dan mengolah warna untuk mengekspresikan apa yang ia lihat dan ia rasakan tentang sesuatu. Avandi adalah pribadi sosok yang sederhana dan rendah hati. Ia lebih suka mempraktekkan sesuatu langsung daripada harus berteori. Pembahasan kali ini akan saya bagi menjadi 4 hal, yaitu latar belakang Avandi Kusuma, karir, pencapaian, dan juga akhir hayat sang maestro. Yang pertama yaitu latar belakang. Avandi Kusuma lahir di Cirebon, Jawa Barat pada tanggal 18 Mei 1907. Ayahnya bernama Raden Kusuma, seorang mantri ukur di pabrik gula di Ciledug, Cirebon. Avandi mempunyai istri bernama Mariati dan Rubiem. Ia mempunyai 2 anak, yaitu Kartika Avandi dan juga Juki Avandi. Dan salah satu anaknya, yaitu Kartika Avandi, juga mengikuti jejak sang ayah untuk masuk ke dalam dunia seni lukis. Masa kecil Avandi, ia menempuh pendidikan dasar di HIS, kemudian melanjut di sekolah menengah Mulo, dan mengakhiri masa pendidikannya di AMS yang setingkat dengan SMU pada saat ini. Dari semasa kecil, Avandi sudah gemar menggambar. Ia juga mulai memperlihatkan bakat seninya semenjak duduk di sekolah dasar. Namun, ia baru benar-benar terjun di dunia seni pada sekitar tahun 1940-an, karena memang saat itu sulit untuk mencari pekerjaan seni di masa kolonial. Itulah latar belakang dari pelukis Avandi Kusuma. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang karir Avandi. Avandi mengawali karirnya dengan menjadi seorang guru dan juru sobek karcis. Namun, karena lebih tertarik dengan bidang seni lukis, ia juga pernah bekerja sebagai tukang gambar reklame bioskop di salah satu bioskop di Bandung. Namun, pekerjaan tersebut tidak lama ia geluti. Pada tahun 1930, ia bergabung dengan kelompok 5 Bandung, yaitu kelompok 5 orang pelukis yang berada di Bandung, sekumpulan orang yang semuanya memiliki andil besar dalam perkembangan seni rupa di Indonesia. 5 pelukis tersebut adalah Barli Sasmitawinata, kedua Sudarso, 3 Hendra Gunawan, keempat Wahdi, dan kelima yaitu Avandi sendiri. Dan Avandi adalah ketua dari kelompok itu. Kelompok 5 Bandung memiliki pengaruh yang lumayan besar dalam perkembangan seni rupa di Indonesia. Namun, berbeda dengan kelompok seni rupa lainnya, 5 Bandung lebih fokus terhadap kegiatan melukis dan belajar bersama antar pelukis. Tidak seformal kelompok lain seperti Persagi, yaitu Persatuan Ahli Gambar Indonesia. Dan kegiatan yang dilakukan oleh kelompok itu sangat cocok untuk Avandi yang kurang menyukai pendidikan formal. Namun, tetap dapat belajar dan saling memberikan pengaruh satu sama lain antara seniman. Ini yaitu pameran pertama yang dilaksanakan oleh Avandi Kusuma. Pada tahun 1943, di masa Jepang telah berhasil menggantikan Belanda dan menduduki kekuasaan di Indonesia, Avandi menggelar pameran pertamanya di Gedung Putra, Jakarta. 4 serangkai yang terdiri dari Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansur, yaitu sebagai pemimpin seksi
kebudayaan putra ikut ambil bagian dalam pameran tersebut. Bahkan seni yang terdapat pada Affandi, yaitu bahkan melukis, juga pernah menorehkan cerita menarik dalam kehidupannya. Suatu saat, dia pernah mendapat beasiswa untuk kuliah melukis di Santiketan, India, suatu akademi yang didirikan oleh Rabindranath Tagore. Ketika telah tiba di India, ia ditolak dengan alasan bahwa dia dipandang sudah tidak memerlukan pendidikan melukis lagi. Akhirnya, beasiswa yang didapatkannya digunakan untuk mengadakan pameran keliling India. Sepulang dirinya dari India, pada tahun 50-an, Affandi dicalonkan oleh PKI untuk mewakili orang-orang tak berpantai dalam pemilihan konstituante. Affandi juga termasuk pimpinan Pusat Lekra, yaitu Lembaga Kebudayaan Rakyat, organisasi kebudayaan terbesar di Indonesia yang dibubarkan oleh rezim Soeharto. Yang ketiga, topik akan saya bicarakan yaitu pencapaian yang diraih oleh sang maestro lukis Indonesia. Koran International Herald Tribune menjulukinya sebagai pelukis ekspresionis baru Indonesia. Sementara di Florence, Italia, ia diberi gelar Grand Maestro. Ada pula pada tahun 1977, ia mendapat hadiah perdamaian dari International Dag Hammarskjöld. Bahkan Komite Pusat Diplomatic Academy of Peace, Pax Mundi di Castello San Marzano, Florence, Italia, juga mengangkatnya menjadi anggota Akademi Hak-Hak Asasi Manusia. Dari dalam negeri, Affandi tidak kalah banyak menggapai penghargaan, di antaranya penghargaan Bintang Jasa Utama yang dianugerahkan pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1978. Juga sejak tahun 1986, ia diangkat menjadi anggota Dewan Penyantun ISI, yaitu Institut Seni Indonesia di Yogyakarta. Bahkan, seorang penyair angkatan 45, yaitu Khairil Anwar, pun pernah menghadiahkannya semua sajak yang khusus untuk dirinya sendiri yang berjudul Pada Lukis Affandi. Masih banyak lagi pencapaian-pencapaian dan gelar-gelar yang didapat oleh Affandi. Dia adalah pelukis yang hebat. Ada pula Affandi juga melakukan banyak pameran. Beberapa di antaranya yaitu pameran yang dilakukan di Museum of Modern Art, Rio de Janeiro, Brazil tahun 1966, East West Center, Honolulu, Hawaii tahun 1988, Festival of Indonesia yang diadakan di Amerika Serikat pada tahun 1990 sampai 1992, yaitu Goethe Foundation di Amsterdam, Belanda tahun 1993, selanjutnya di Singapore Art Museum tahun 1994, ada juga Indonesian Japan Friendship Festival yaitu Morioka Tokyo 1997 dan selanjutnya. Ada pula beberapa buku yang didestinasikan untuk dirinya, untuk mengenang dirinya. Yang pertama yaitu buku kenang-kenangan tentang Affandi, Frick's International Dag Hammarskjöld tahun 1976 yang ditulis dalam 4 bahasa yaitu bahasa Inggris, Belanda, Prancis, dan Indonesia. Selanjutnya yaitu Nugraha Sumatmaja, buku tentang Affandi, itu penerbit Yayasan Canisius tahun 1975. Yang ketiga yaitu Ajib Rusidi, Zaini Sumarji Affandi 70 tahun, Dewan Kesenian Jakarta 1978 yang diterbitkan dalam rangka memperingati ulang tahun ke-70 Affandi Kusuma. Dan yang keempat yaitu Raka Sumicha dan Umur Khayyam, buku tentang Affandi, Yayasan Bina Lestari Budaya Jakarta 1987 yang diterbitkan dalam rangka memperingati 80 tahun Affandi. Buku yang diterbitkan dalam 2 bahasa yaitu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Dan topik yang terakhir yaitu Akhir Hayat Sang Maestro. Memang semenjak tahun-tahun Affandi menggelar pameran di berbagai tempat,
kesehatannya sudah mulai terganggu. Bahkan kehadirannya pada pembukaan beberapa pameran, ia sudah menggunakan kursi roda. Avandi Kusuma akhirnya berpulang pada tanggal 23 Mei 1990. Jenazahnya dikebumikan tak jauh dari Museum Avandi miliknya sendiri. Ada pula lukisan-lukisan yang diciptakan oleh Avandi, yaitu sebagai berikut. Itulah penjelasan saya mengenai salah satu profil pelukis dalam negeri Indonesia. Sekian dan terima kasih.